Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjut lagi dan masih kawasan Kota Tua Padang. Kita akan lihat kawasan Kota Tua Pasabatipu dan Pasagadang. Dan kita awali perjalanan ini dari Jalan Batang Arau. Wait, sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu. 1, 2, 3. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Alright, thank you guys, let's start. Teman-teman, sekarang kita akan lihat jembatan gantung. Jadi jembatan ini dulunya merupakan satu-satunya jembatan penghubung masyarakat yang dari Seberang Palinggam ke Pasar Tanah Kongsi. Akan tetapi semenjak adanya beberapa jembatan konstruksi besi dan beton serta jembatan Siti Nurbaya, jembatan ini sudah sedikit orang yang menggunakannya. Walaupun begitu, jembatan gantung ini masih digunakan oleh masyarakat sekitar. Jembatan gantung Batang Aro ini sudah direnovasi oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Teluk Bayur untuk masyarakat Kelurahan Batang Arau dan sekitarnya. Dan tahun diresmikannya itu pada tanggal 18 Juni 2004. Oh iya, jika teman-teman tahu tentang tahun berdiri jembatan gantung Batang Aro ini ataupun sejarah tentang jembatan ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, jika kita teruskan jalan keluar dari jembatan gantung ini, maka kita akan memasuki Subarang Palinggam. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi dan dari sini kita akan keluar dan melihat suasana gedung tua yang ada di Kota Tua, Kota Padang.
Jika kita lihat dari bangunan tua yang ada di sini, ini menandakan betapa megahnya dan besarnya pusat perdagangan yang ada di Kota Padang pada saat zaman dulu. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi. Jadi, Kota Tua bagaikan etalase yang menunjukkan keragaman budaya masyarakat Padang. Sebab di kawasan ini hidup masyarakat dari beragam etnik, mulai dari India, Tionghoa, Melayu, Nias, Jawa hingga Minangkabau. Semuanya punya adat istiadat dan tradisi masing-masing. Contohnya saja masyarakat keturunan India yang berdiam di daerah Kampung Keling. Setiap tahunnya mereka rutin mengadakan serak gulo, khusus untuk memberi penghormatan pada tokoh-tokoh Muslim India berjasa besar. Padang menjadi wilayah ketiga di dunia yang mengadakan tradisi ini, selain India dan juga Singapura. Ini kita akan menuju masjid yang biasa digunakan ataupun diadakannya acara serak gulo yang ada di Kota Padang. Dan nama masjidnya itu Masjid Muhammadan. Nah, jadi kawasan Kota Tua di Kota Padang tak lepas dari penyebaran Islam di Sumatera Barat. Letaknya tak jauh dari Labuhan Muaro yang menjadi hilir. Jadi dikutip dari Bapak Mustafa selaku penasihat Masjid Muhammadan, ternyata di belakang masjid itu dahulunya ada sungai. Awal mula masjid ini dibangun belum ada yang namanya bangunan, yang ada hanya tanah tinggi seperti perbukitan, dan di belakang masjid ini ada sungai. Sekarang sungai yang ada di belakang Masjid Muhammadan ini sudah tidak ada lagi karena ada pembangunan dan juga pelebaran jalan. Dan teman-teman, dahulunya kebayang tidak, jalanan ini dahulunya itu adalah sungai. Akan tetapi bukan sungai yang besar, hanya bisa dilewati oleh sampan kecil. Dan sungai itu berpintunya itu ke Pulau Air yang sekarang menjadi stasiun Pulau Air, dan sungai itu bermuara ke Batang Arau. Dipikir-pikir pada zaman sekarang rasanya sulit ya, tapi itulah kenyataannya. Dan jalan ini dahulunya itu adalah sungai. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi ciri khas dari bangunan ini ataupun masjid ini, gaya ataupun ciri khas dari India Selatan. Jadi arsitektur yang melekat pada masjid ini secara keseluruhan dipengaruhi oleh corak India Selatan ataupun berarsitektur Mughal. Jadi teman-teman, pada bagian depan masjid ini masih asli, hanya saja pada bagian belakang masjid ada sedikit perubahan karena ada perluasan. Dan sejak terjadinya gempa pada tahun 2009 lalu, terjadi perubahan pada bagian kubah masjid, karena dulunya kubah masjid itu terbuat dari kayu, dan sekarang kubah masjid terbuat dari beton tapi tanpa merubah bentuk aslinya. Oh ya teman-teman, jika kita melewati jalanan ini, terasa sekali bau rempah-rempah, sangat harum sekali. Karena di sini memang banyak pedagang yang keturunan India menjual rempah-rempah, dan baunya harum sekali, saya sangat suka. Jadi Masjid Muhammadan ini adalah masjid tertua yang ada di Indonesia. Dan juga masjid ini ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Padang. Jadi Masjid Muhammadan ini peletakan batu pertamanya itu pada tahun 1843. Masjid ini memiliki luas 15 kali 25 meter
yang terdiri dari 3 lantai. Oke teman-teman, dari sini kita akan lanjut lagi ke Pasar Gadang. Sekarang kita sudah berada di Pasar Gadang. Oke teman-teman, di sini juga banyak peninggalan bersejarah para pedagang India yang datang ke sini untuk berdagang. Dengan adanya bangunan bergaya India Selatan yang ada di pasar ini. Jadi bangunan ini dibangun oleh saudagar Muslim asal India. Dengan ditandainya adanya bangunan berarsitektur India Selatan. Jadi, bangunan tua yang bergaya India ataupun Mughal itu pengaruhi akibat perdagangan kaum pribumi Minang dengan saudagar Muslim dari India dalam perdagangan rempah-rempah, yang mana pada waktu itu Padang adalah kota utama di Sumatera dan pelabuhan Batang Arau menjadi pelabuhan terpenting komoditas rempah-rempah, emas, dan lainnya di Sumatera pada waktu itu. Teman-teman, di sini juga ada rumah makan. Teman-teman bisa mampir jika berkunjung ke sini. Dan bangunan seperti ini tidak banyak yang ada di Indonesia. Dan di sini di Pasar Gadang ataupun Pasar Batipuh, Kota Padang, yang mendapatkan pengaruh dari pedagang Muslim asal India. Oke teman-teman, pasar merupakan pusat kegiatan ekonomi yang penting pada suatu kota. Dalam sumber sejarah tradisional, kita ketahui bahwa pasar pertama di Pasar Padang adalah Pasar Gadang. Jadi teman-teman, Pasar Gadang ini termasuk pasar tertua loh yang ada di Kota Padang. Dan sekarang hanya menjadi pusat pergudangan. Jadi, dulunya pasar ini bertempat di Pelabuhan Muara dengan nama Pasar Baru. Dan sejak Pasar Baru semakin berkembang dan Pasar Baru tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasar karena saking banyaknya jual beli di sana, maka pada tahun 1905 dipindahkan ke arah timur, yakni di sini di Pasar Gadang ini. Dan kenapa dinamai dengan Pasar Gadang? Karena dahulunya di sini terdapat pohon besar atau pohon gadang. Ya, teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silahkan komen. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman yang lainnya. Dan maaf, masih banyak sekali kekurangan. Dan maaf jika banyak informasi yang belum tersampaikan. Dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.